Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan inayahnya kepada kita sekalian yang berupa nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita dapat bertemu sekalipun lewat video untuk kita berbagi pengetahuan. Tentunya pengetahuan yang dapat mendatangkan keberkahan atau kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik keberkahan atau kebaikan di dunia maupun di akhirat. Selawat dan salam senantiasa kita curahkan ke junjungan alam Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari jalan kesesatan menuju jalan kebenaran, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan peradaban, dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, sehingga kita dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang hak dan mana yang batil. Semoga beliau, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita umatnya mendapatkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, kita mulai belajar. Namun sebelumnya admin mengingatkan kepada teman-teman untuk menekan tombol like, tombol subscribe yang berwarna merah, agar channel ini terus berkembang memberikan pengetahuan atau informasi kepada masyarakat bagi yang belum. Dan untuk mendapatkan video atau pelajaran berikutnya, silahkan menekan tombol lonceng, dan bila ada komentar atau pendapat silahkan ditulis di kolom komentar. Kritik dan saran admin harapkan dari pemirsa demi perbaikan dari proses belajar mengajar ini menjadi lebih baik ke depannya. Dan admin mohon maaf bila dalam penyajian ini terdapat kekurangan. Saya menyadari bahwa saya adalah manusia biasa yang tidak luput dari kehilapan dan kealpaan. Baiklah, mari kita mulai ke video pembelajarannya. Pada video sebelum ini, kita telah menyimpulkan tentang pelajaran-pelajaran terdahulu, yaitu mengenai 1. Tanda-tanda baca atau harokat seperti fathah, kasrah, dummah, tanwin fathah, tanwin kasrah, tanwin dummah. 2. Tanda baca tasdid. 3. Tanda baca sukun. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang ilmu tajwid. Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Sedangkan hukum membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid adalah fardu ain. Oleh karena itu, sebagai orang Islam, kita harus mempelajari ilmu tajwid agar ketika kita sholat dapat membaca Al-Fatihah dan surat-surat pendek lainnya
dengan baik dan benar sesuai ilmu tajwid. Karena ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang kaidah tata cara membaca huruf-huruf Al-Quran yang baik dan benar, melapaskan harakat maupun huruf-hurufnya. Oleh karena itu, yang akan menjadi fokus kita pada video kali ini adalah mempelajari tentang izhar halqi. Izhar artinya terang atau jelas, sedangkan halqi merujuk pada huruf. Halqi artinya tenggorokan, berarti huruf-huruf tersebut berawal disuarakan dari tenggorokan ketika akan membunyikannya. Adapun huruf-huruf izhar halqi itu antara lain sebagai berikut: alif, ha, kha, ain, ghain, he. Izhar halqi adalah bagian dari ilmu tajwid yang mempelajari tentang hukum bacaan dari tanwin atau nun mati yang dibaca terang apabila tanwin atau nun mati tersebut bertemu dengan salah satu huruf izhar halqi tersebut di atas. Contoh: waw fathah wa, lam fathah la, ha dummah hu, mim tasdid mati, ain fathah a, zal fathah za, alif tanda mat, ba tanwin dummah bun, alif fathah a, lam kasroh li, dibaca agak panjang karena ada ya tasdid di depannya, mim tanwin dummah mun. Jika disambung, huruf-huruf tersebut menjadi walahum azabun alim. Huruf alif yang di depan huruf zal adalah menerangkan bahwa huruf zal dibaca panjang dua ketukan, yaitu za, bukan za. Begitu pula huruf ya yang bertasdid menerangkan bahwa huruf lam dibaca panjang dua ketukan, yaitu li, bukan li. Contoh tersebut diambil dari Quran surat Al-Baqarah ayat 10 yang artinya dan mereka mendapat azab yang pedih. Pada contoh tersebut, huruf ba yang bertanda baca tanwin dummah, yaitu seperti contoh di dalam kurung, bertemu dengan huruf izhar halqi yaitu huruf alif, sehingga dibaca bun a, tidak dibaca bunna. Dibaca terang dan jelas, yaitu bun alim, bukan dibaca bun alim. Terang dan jelas, tidak berdengung, tidak juga berbunyi sengau seperti ang atau an. Contoh lain ada pada tabel di bawah. Contoh pertama, nun mati bertemu dengan alif pada lafaz apaman as-sasa. Artinya, maka apakah orang-orang yang mendirikan. Contoh tersebut diambil dari Quran
surat At-Taubah ayat 109. Contoh kedua, nun mati bertemu dengan ha pada lafaz fa'aridu anhum, yang artinya maka berpalinglah kalian dari mereka. Contoh tersebut diambil dari Quran surat At-Taubah ayat 95. Contoh ketiga, tanwin dummah bertemu dengan huruf ha pada lafaz alimun hakim, yang artinya maha mengetahui dan maha bijaksana. Contoh tersebut diambil dari Quran surat At-Taubah ayat 110. Contoh keempat, tanwin fathah bertemu dengan huruf kho pada lafaz nadaan khofiyah, yang artinya dengan suara yang lembut. Contoh tersebut diambil dari Quran surat Maryam ayat 3. Contoh kelima, tanwin dummah bertemu dengan ain pada lafaz sami'un alim, yang artinya maha mendengar dan maha mengetahui. Contoh tersebut diambil dari Quran surat At-Taubah ayat 98. Contoh keenam, tanwin fathah bertemu dengan goin pada lafaz apuwan gopuro, artinya maha pemaaf dan maha pengampun. Contoh tersebut diambil dari Quran surat An-Nisa ayat 43. Lengkapnya contoh nomor 1 adalah apaman assasa bunyanahu ala taqwa minallah, yang artinya maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunannya atas takwa dari Allah. Lengkapnya contoh nomor 4 adalah iz nada rabbahu nidaan khofiyah, artinya ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Quran surat Maryam ayat 3. Demikian pelajaran kali ini. Di episode yang akan datang, admin akan mengajak teman-teman untuk melanjutkan pelajaran kita, yaitu mengenai hukum bacaan daripada tanda baca tanwin atau nun mati bila bertemu dengan huruf hijaiyah yang termasuk dalam idgham bigunnah. Jangan lupa tekan tombol like, tombol subscribe yang berwarna merah agar channel ini terus berkembang. Tentunya bagi yang belum. Dan untuk mendapatkan video berikutnya atau pelajaran selanjutnya, silakan tekan tombol lonceng. Bila menurut Anda video ini bermanfaat untuk orang banyak, mohon kiranya sudi untuk membagikannya atau menge-share-nya. Dan bila ada pertanyaan atau pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Kritik dan saran kami harapkan dari pemirsa demi untuk perbaikan ke depannya. Dan agar pelajaran kali ini mendatangkan keberkahan atau kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita tutup dengan melapaskan kalimah suci Alhamdulillahirabbil alamin.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.